88%. 54,88% ini di Kabupaten Mempawah. Nah, ini juga akan menjadi apa ya untuk penanggung jawab program di Kabupaten Mempawah. Untuk 54,88% ini kenapa? Gitu ya. Mungkin lebih didominasi oleh F-20 dan maksud saya lebih didominasi oleh skizofrenia dan psikotik akut ya. Nah, nanti tolong dilihat datanya. Nah, apakah ini sudah disandingkan dengan data yang valid by name dan address? Mudah-mudahan bukan pengulangan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk di Simkeswa itu kita tidak pengulangan, tapi nanti dia kasus baru. Kemudian disusul oleh Kota Pontianak, jelas ya, Kota Pontianak ini harusnya juga bisa lebih tinggi. Mungkin masih perlu kita bekerja sama dengan klinik utama, kemudian dengan rumah sakit dan klinik-klinik lainnya yang memberikan penanganan terhadap masalah gangguan jiwa ini ya Bapak Ibu ya, sehingga datanya bisa nanti terdistribusi ke Kota Pontianak karena saya yakin untuk depresi, cemas atau gangguan campuran itu banyak. Kemudian di sini Kota Singkawang ya, ya. Kota Singkawang ini juga 36,44% ya Bapak Ibu. Hanya saja aksesnya lebih dekat dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi. Jadi juga mungkin bisa nanti bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi terkait sandingan data untuk depresi, cemas, dan gangguan campuran. Tentu dari semua data ini yang lebih mendominasi adalah skizofrenia dan psikotik akut ya Bapak Ibu ya. Dan ini akan mendukung SPM kita. Nanti akan kita lihat karena capaian di indikator 2 ini akan berbeda dengan capaian SPM kita. Kalau di sini kita 0,77%, kalau untuk SPM-nya 0,21%. Nah, kalau kita lihat tren harus meningkat ya Bapak Ibu karena memang sudah diestimasikan ada 11.000 sekian untuk ODGJ berat saja. Untuk ODGJ berat saja kita masih punya PR bahwa kita sampai di tahun 2024 itu harus bisa mendapatkan 11.000 sekian ya pasien dengan status ODGJ berat. Nah, tentu nanti akan lebih banyak lagi jika ditambah dengan gangguan jiwa lainnya, bisa depresi, cemas, dan gangguan campuran lainnya. Jadi ini grafiknya tentu nanti tahun 2024 juga akan naik. Nah, kalau untuk tren kasus ya Bapak Ibu bisa dilihat tadi saya informasikan di sini lebih mendominasi skizofrenia dan psikotik akut ya Bapak Ibu ya. Dan untuk skizofrenia ini lebih banyak pada laki-laki. Kalau untuk gangguan jiwanya sendiri di sini depresi ya. Depresi dan gangguan cemas Bapak Ibu ya. Depresi dan gangguan cemas lebih banyak pada perempuan. Nah, ini akan menjadi PR kita juga bersama terkait apa peningkatan pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena untuk kasus-kasus depresi, cemas, dan gangguan campuran depresi ini sedianya bisa diselesaikan di FKTP ya Bapak Ibu, kecuali skizofrenia dan psikotik akut yang sifatnya mungkin terkendala dengan beberapa hal SDM dan fasilitas atau terkait obat ini bisa sifatnya rujukan. Tapi rujukan juga ke depannya kita minimalkan ya. Jadi kita akan tingkatkan kualitas pelayanan di puskesmas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk dukungan SPM-nya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa progres kita sudah cukup baik, ada di posisi 84% ya. Tadi yang saya katakan 11.637 kasus yang harus kita temukan dan dengan harapan bisa kita selesaikan di tahun 2024 ya, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dengan efektif kita melakukan screening atau penjaringan, nah kita juga bisa mendapatkan ini ODGJ berat ini yang kadang-kadang mungkin masih tidak ditangani dengan baik atau mungkin tidak diinformasikan oleh keluarga kepada tenaga kesehatan gitu ya, cenderung disembunyikan. Dan mudah-mudahan dengan integrasi layanan primer layanan itu terpadu dan adanya kunjungan rumah nanti ini akan bertambah dan kita bisa mencapai target di 2024.
Ya. Dan untuk indikator ketiga yaitu penyalahgunaan nafsa yang dilakukan rehabilitasi medis. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tahun ini kami akan revitalisasi kembali IPWL yang masih berada di SK yang terbaru, dan kami akan melatih tenaga dokter dan perawatnya atau tenaga timnya yang di layanan agar bisa mengaktifkan kembali IPWL-nya. Ya, mohon ditunggu ya Bapak Ibu, akan kami informasikan. Jadi data ini tentunya ini kami dapatkan dari aplikasi dan terintegrasi dengan aplikasi Selaras. Nah, untuk teman-teman yang ada di kabupaten kota, tentu kalau tidak punya IPWL-nya tidak akan memasukkan data tersebut gitu ya. Jadi syaratnya ditemukan penyalahgunaan nafsa, dilakukan rehabilitasi medik di FKTP-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, Kota Pontianak ada 32, di Kota Pontianak ini juga sudah ada 6 puskesmas kalau tidak salah bekerja sama dengan BNN provinsi ya, sudah memiliki IPWL, melakukan pelayanan IPWL pada penyalahgunaan nafsa. Jadi boleh Bapak Ibu bekerja sama jika memang ada BNN di kabupaten kotanya. Nah, izin Bapak Ibu, mungkin sebagian bertanya-tanya terkait hitungan jumlah sasaran yang harus didapatkan oleh teman-teman. Nah, ini saya sudah sampaikan sebelumnya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada beberapa yang apa ya, mutasi gitu ya. Nah, ini akan loss gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, target untuk screening kita tahun 2024 itu Bapak Ibu menjadi 90%. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada estimasi jumlah penduduk usia lebih dari 15 tahun dengan resiko masalah kesehatan jiwa ini sudah dihitungkan oleh tim pusat. Jadi kita tidak bisa intervensi lagi terkait jumlahnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di breakdown ke kabupaten kota. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita cari sebentar ya. Tidak bisa. Bisa terlihat jelas tidak sampai ke bawah Bapak Ibu. Nah, kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu, 90% itu berat. 90% itu berat. Nah, saya coba hitungkan Bapak Ibu, target per bulan saya ambil contohnya Sambas ya, Kabupaten Sambas ini harus ada 100.404 yang dilakukan screening ya. Kemudian di sini kita sudah di 90%. Jadi harus ada 90.364. Nah, jika dibagi per bulan, efektif ya Bapak Ibu ya, terlepas ada tanggal merah dan lain-lain. Ini disituasikan saja, ada 7.530 orang per bulan. Nah, kemudian kalau kita bagikan per hari, jadi 342 orang per hari. Kalau kita bagikan lagi, Puskesmas Kabupaten Sambas itu punya 28 puskesmas. Koreksi kalau saya salah ya Bapak Ibu. Nah, ini dibagi menjadi ke 28 puskesmas itu satu puskesmas men-screening dalam satu hari hanya 12 orang saja. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa. Tapi ini mungkin dibuat strategi lagi oleh Kepala Puskesmas bersama tim kerja. Apakah memang ini mau diefektifkan? Ini tentu menjadi target setiap harinya. Itu pasien yang datang, kemudian pasien yang datang dengan keluarganya. Jadi keluarganya boleh juga dilakukan screening ya, usia 15 ke atas terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, kita prioritaskan. Nah, atau tadi kita melakukan pemetaan penduduk usia lebih dari 15 tahun dengan resiko masalah kesehatan jiwa. Dan ini sudah juga saya sharekan ke teman-teman, siapa saja sih, gitu ya. Institusi mana saja sih, itu sudah Bapak Ibu, itu harusnya sudah tidak menjadi pertanyaan lagi. Itu sudah sering kami sharekan. Jadi bisa mencari tadi prioritas mungkin institusi, misalnya sekolah, pondok pesantren,
tempat kerja, perusahaan. Nah, itu kan banyak ya Bapak Ibu ya, populasinya banyak. Tapi kalau misalnya harian ya, kalau harian kalau kita lihat di sini, jadi kita lihat jangan di 104.04-nya ya, kita lihat yang 12 sehingga kita merasa bahwa pekerjaan kita itu tidak terlalu berat, ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, saya lanjut. Ini cuman strategi aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian hitung-hitungannya nanti jangan sampai ada yang nanya lagi, bagaimana cara menghitungnya. Nah, jadi sudah kita hitungkan. Kalau misalnya lebih banyak ini lebih bagus. Nah, kemudian sama untuk penyandang gangguan jiwa. Nah, penyandang gangguan jiwa ini kan Bapak Ibu tadinya hanya dua diagnosa, ditambah menjadi dua diagnosa lagi. Kemudian hitungannya ditambah jadi 0,77%. Sama juga Bapak Ibu. Ini kalau coba diilustrasikan, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti punya strategi yang lebih baik dari yang saya tampilkan, bahwa dalam satu, saya tidak kelihatan ya, sebentar. Target per bulan per hari itu 17 di setiap puskesmas. Nah, mungkin kami minta bantuan. Eh, di kesempatan kali ini ada kepala puskesmas mungkin, dokter, perawat jiwanya, izin untuk otomatis melakukan screening pada pasien, ya, pada pasien karena kita tidak berharap ya Bapak Ibu, setiap pasien itu begitu dia mengalami penyakit atau keluhan fisik, otomatis dia mengalami masalah kesehatan jiwa tidak. Tapi beberapa penelitian mengatakan pada penyakit-penyakit tidak menular biasanya itu kecenderungan ada masalah psikologisnya gitu ya diiringi. Jadi izin Bapak Ibu agar indikator dua ini terungkit, mungkin em, di setiap pemeriksaan itu langsung otomatis dilakukan screening. Nah, untuk juga penyakit-penyakit yang menular, misalnya HIV, kemudian TBC, nah itu biasanya eh, tersandingkan gitu ya, ada permasalahan kesehatan jiwanya di situ. Biasanya ada stres gitu ya, kemudian cemas, ya, depresi, ya mungkin hanya ringan-ringan saja, itu masukkan saja Bapak Ibu ya. Tentunya dengan diagnosa dokter ya. Jadi kita akui itu menjadi satu kasus, kemudian menjadi capaian kita dengan adanya diagnosa dokter. Mohon izin Bapak Ibu, mohon bantuannya. Saya yakin ini akan terungkit di tahun 2024 ya Bapak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan akan disertakan juga peningkatan kapasitas SDM baik dari provinsi, kabupaten, kota, dan dari dana-dana lain. Nah, untuk target indikator 3, kita di sini 2024 itu 309. 309 ini tidak sulit didapatkan karena untuk kasus penyalahguna zat sendiri yang kita dapatkan dari data BNN ada 2.000 lebih ya penyalahguna zat. Hanya saja Bapak Ibu mungkin bisa nanti di setiap kabupaten kota punya satu puskesmas yang memiliki institusi wajib lapor atau puskesmas yang memiliki layanan rehabilitasi medis. Sehingga jika ada penyalahguna zat yang ditemukan di kabupaten kota itu bisa diberikan intervensi. Karena kalau selama ini mungkin harus dirujuk dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin tidak semua pasien-pasien itu punya dana gitu ya. Apalagi kalau penyalahguna zat ini kan memang tidak ditanggung oleh BPJS. Tetapi ada kabar gembira Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu menemukan di puskesmas dan dinyatakan oleh dokter bahwa memang si responden atau pasien ini memang butuh tindak lanjut, tapi kesulitan dari segi dana atau memang tidak memiliki dana yang cukup ya Bapak Ibu. Jadi boleh dibuatkan surat keterangan tidak mampu, nanti koordinasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya dan Kabupaten Kota bisa berkoordinasi bersama kepada kami, provinsi akan kami bantu. Karena untuk layanan rehabilitasi medik kita hanya punya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan di BNN. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk alur sendiri hanya ingin merefresh kembali, ingin mengingatkan kembali, dan ingin mengajak kembali serta mendorong
untuk di tahun 2024 ini sudah ada draft alur screening masalah kejiwaan jiwanya, tinggal diatur saja lagi strateginya, bagaimana baiknya ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan dengan integrasi layanan primer eh, ini akan berjalan dengan sangat baik karena eh, saat screening itu dilakukan berdasarkan siklus hidup ya Bapak Ibu ya. Nanti mulai dari posyandu terpadu, mudah-mudahan itu akan terrealisasi di tahun 2024. Tetapi jika memang tentunya akan berproses, Bapak Ibu tentu tetap melakukan ini secara terintegrasi. Dan ada bahasa bahwa memang programnya ada di PTM, tapi dananya ada di Kesmas ya. Nah, ini izin Bapak Ibu hadir juga kalau tidak salah ada Dokter Seria ya Kepala Dinas Kabupaten Ketapang untuk menyandingkan gitu ya duduk bersama antara P2 dengan Bidan Kesmas karena mungkin ini akan menjadi permasalahan di lapangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, juga di sini ada kepala seksi, subkoor ya. Jadi ini masih menjadi permasalahan kita sehingga kemarin salah satu dana BOK itu tidak terkawal dengan baik karena tadi permasalahannya nomenklatur. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk kita masuk pada sesi diskusi dan silakan Bapak Budi masih hadir bersama kami untuk dapat membantu pengawalan diskusi ini. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait dengan data dan lain sebagainya ke Mbak Siska untuk bagian data. Tadi untuk saya nanti Bapak Ibu sekalian penguatan UKS-nya itu tadi sebenarnya kalau memang puskesmas punya target kan harusnya juga sekolah punya target juga sebenarnya untuk membantu kita screening. Kalau saya lihat selama ini kan di bagan program UKS di satuan pendidikan SMA itu biasanya mereka membuat program yang ini aja umum. Tapi kalau ingin melakukan kegiatan yang lebih spesifik dan punya target, nah bisa ditulis di program UKS mereka itu kegiatan screening setiap bulan, misalnya punya target 30 siswa, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu yang memang salah satu strategi kita yang terkait untuk di UKS. Baik. Silakan yang mau diskusi Pak. Mohon izin Pak Budi. Ya silakan Pak. Izin Pak Budi, perkenalkan saya Kanisius Bernard dari penanggung jawab program Keswa di Kabupaten Sekadau Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Pak. Kalau melihat permasalahan yang ada di program jiwa ini memang sebenarnya itu saja ya Pak ya. Sama, saya pikir di 12 kabupaten ini sama masalahnya. Cuma kalau melihat target dari khususnya kegiatan screening tadi ya Pak ya, perlu kami sampaikan bahwa memang permasalahan kita di kegiatan screening Pak, itu yang pertama teman-teman puskesmas keluhannya mungkin sama Pak dengan kabupaten lain, banyak kegiatan yang udah di-input itu tidak bisa terbaca di SIM Keswa. Itu mungkin permasalahan klasik lah ya Pak ya. Mungkin nanti bisa perbaikan untuk aplikasinya sendiri Pak. Yang kedua terkait masalah kegiatan UKS Pak. Untuk kami Kabupaten Sekadau sebenarnya 2023 ini memang udah gencar Pak. Cuma memang permasalahannya untuk 2024 kalau melihat sasaran kita 90% dari jumlah penduduk 15 tahun ke atas atau 18 tahun sampai 18 tahun untuk SDQ-nya, ini kita agak sedikit pesimis Pak. Pesimis dalam arti memang tadi strateginya adalah
menginput kembali pasien yang 2023 ya kan, itu solusi lah kan dari dinas provinsi. Tapi kenyataannya kami di lapangan adalah permasalahannya betul apa yang disampaikan oleh Mbak Siska tadi Pak, masalah juknis dari BOK ini Pak yang masalah. Nah akhirnya ini timbul kecemasan Pak dari teman-teman. Ini pusing Pak, semua program itu ada aturan mainnya. Contoh, kita ambil bersinergi dengan kegiatan Kesga ya Pak ya. Nah, di situ kan tentunya di pelaksanaan itu memang kita bisa sama-sama Pak untuk kegiatan di sekolahnya penjaringan. Tapi ada suatu masalah Pak. Ketika kita melaksanakan kegiatan itu ada aturan mainnya. Misalnya orangnya harus sekian. Karena anggaran BOK juga terbatas Pak. Nah, dengan sasaran kita 90%, makanya saya bilang tadi ini ada sedikit pesimis Pak. Cuma nanti harapannya Pak dari kami Kabupaten Sekadau untuk perbaikan ke depan lah ya. Mohon kejelasannya terkait kalau memang kita serius untuk mengurusi masalah jiwa, terutama di screening. Karena saya yakin Pak, masalah ODGJ ini yang baru pasti akan sebenarnya dengan kenyataan yang ada di lapangan ini akan meningkat Pak. Nah, harapannya kita ya kalau memang konsen, kita sama-sama Pak. Cuma memang harapan kami ke Dinas Provinsi yang menjadi perpanjang tanganan kami ke Kementerian, minta tolong sekali Pak masalah juknis kembali ODGJ ini tolong atau screening jiwanya tolong diinikan lagi lah Pak ya, dikawal lagi dengan harapan teman-teman yang bekerja juga enak, tidak gontok-gontokan lagi dengan program yang lain Pak. Itu yang masalah karena dari anggaran contoh kami Kabupaten Sekadau, dari anggaran yang kita usulkan itu Pak, itu separuhnya dipangkas. Jadi kemarin solusinya dari provinsi masukkan ke ILP. ILP juga masalah Pak. Kita mau akreditasi semua sekarang. Anggaran dipakai untuk rapat, belum lagi lokmin, belum lagi ini itu. Akhirnya dapat 1 juta atau 2 juta saja di kegiatan screening ini udah lumayan Pak. Tapi itu pun gontok-gontokan sama program lain. Nah, yang terakhir Pak, mungkin ada sedikit saran Pak atau harapan lah dari kami terkait kegiatan NAPSA Pak ya. Kami terus terang di Kabupaten Sekadau saat ini sampai hari ini pun laporannya kosong Pak. Ya mungkin kendalanya di SDM juga Pak ya. Nanti kami kalau memang ada kegiatan pelatihan atau istilahnya peningkatan kapasitas lah dari baik kementerian maupun dari provinsi, kami mohon titip teman-teman kami yang di puskesmas untuk dilatih Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti terkait dengan yang masalah klasik itu Pak, nanti mungkin ada penjelasan dari Mbak Siska lah Pak ya. Nah, yang sudah diinput ada yang antri katanya Pak. Kemudian ada juga yang tidak terbaca, nanti dari Mbak Siska akan menjelaskan. Jadi kemudian untuk yang UKS itu Pak, ya memang kita memang berpikirnya memang indikator Pak ya, memang KPM kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, bahwa memang untuk program kesehatan jiwa ini, ya memang kita bukan hanya ingin mencapai indikator, tetapi bagaimana masalah kesehatan jiwa itu tersampaikan ke anak didik, ya kan, dan sebagainya. Jadi memang untuk ketahanan kesehatan mental mereka juga sebenarnya terkait dengan ini. Jadi memang kegiatan penyuluhan terus berjalan. Saya pikir Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah integrasi bagi menu nih yang di puskesmas Pak ya. Nah itu memang harus tetap dibicarakan lah Pak di puskesmas ya, untuk Bapak Ibu di puskesmas tentunya bisa dibahas di tentunya ya data ini kalau kami melihat data ini memang harus disampaikan benar, mungkin di logmin Bapak Ibu sekalian ya kan bisa disampaikan, karena kalau saya lihat selama ini kadang-kadang kalah argumen kita Pak ya kalau terkait dengan menu yang ada di berbagi menu di tingkat puskesmas. Kemudian untuk ILP nih Pak, ini kita memang terus berkembang nih Pak, bergerak terkait dengan ILP, karena ke depannya memang kalau sudah memang berjalan ILP di tingkat Posyandu nanti ke depan Pak ya, Pustu, kan sekarang terus nih Pak dilengkapi perkembangan ILP-nya di Posyandu.
Sekarang kita bergerak dari posyandu aktif, kemudian menjadi posyandu yang memang ILP. Nah, nanti kegiatan screening juga tentunya menyasar melewati posyandu, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Tentunya apa yang Bapak sampaikan menjadi muatan materi buat kami di provinsi untuk kami sampaikan di lintas sektor tingkat provinsi. Juga nanti kami selalu sampaikan untuk lintas program yang ada di provinsi juga, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Siska boleh lanjut. Ya, baik. Mungkin kita minta lagi dari Bapak Ibu lainnya. Silakan Bapak Ibu. Ini kita catat dulu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Dari mana, Pak? Ini dari Puskesmas Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Siap. Bengkayang. Ini mau menanyakan Dengan Pak tentang siapa, Pak? Bapak Leo, Ya, silakan, Pak. Leonardus Fernando. Ini mau menanyakan tentang aplikasi SimKeswa, karena di Ya. kecamatan kami itu ada 7 desa. Sedangkan yang terdaftar di SimKeswa itu hanya 6. Kemarin udah saya hubungi WA yang ada di aplikasi. Apakah udah masuk atau belum? Tapi direspon kemarin, Bu. 1 desa yang belum masuk, Bu. Oke. Tapi belum dicek ya, Pak ya? Belum dicek. Pak Leo. 1 desa yang belum masuk yaitu Desa Sabau. Nanti ya, Bu. Ya, desa apa itu, Pak? Desa Sabau. Desa Sabau. Iya. Itu yang belum terdaftar di SimKeswa kemarin. Baik. Ada lagi, Pak? Halo, Pak Leo. Hanya untuk masalah screening. Ya, halo. Jaringannya Ya. enggak bagus nih, Bu. Ya, Leo dari mana, masih Pak? bisa Pak Leo? terdengar. Dari Puskesmas Iya, iya. Samalantan nih, Kabupaten? Bengkayang, Ya, Bengkayang. Bengkayang, saya bener nggak Bengkayang, Bu. hafal nih, Pak. Oke. Hanya itu aja, Bu, ya. Ada. Untuk Ya, terdapat 1 desa yang belum terdaftar di SimKeswa. ya. Sampai di sini Karena ada kesulitan, Pak, untuk SimKeswa. Ya, untuk masalah penginputan data screening. Karena kemarin kita pelaksanaan hanya untuk kelas SMP dan SMA saja, Bu. Ya, itu pakai Sijiwat atau pakai manual, Pak? Pakai manual, karena kami di sini ada yang beberapa tempat yang belum ada internetnya, sekolahan. Dan sinyal pun tidak ada. Jadi kita pakai manual. Kemudian saya isi, ya, pakai penggunaan POM. POM, ya. Nanti data Ya, pakai format Excel kan, Pak? ya, Bu. Format Excel yang download dari aplikasi. Oke, siap. Siap, nanti sambil dipantau ya, Pak ya, untuk 1 desa yang belum masuk. Hanya itu aja, Bu. Dari Puskesmas Samalantan, terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Selanjutnya Bapak Ibu dari kabupaten kota dan dari puskesmas. Mohon izin Ibu dari Kabupaten Ngawi. Silakan. Saya Dengan siapa Bu? dengan Ibu Kristina, Bu, dari Puskesmas Nangapino, Kabupaten Malawi. Ibu, dengan Ibu Kristina Bu Kristina. dari Kabupaten Silakan Malawi, Bu. Puskesmas Nangapino. Ya Bu, silakan Bu. Baik Bu, izin bertanya. Kemarin kan saya sudah tahun 2023 melaksanakan screening kan. Dia Ya. pakai yang manual. Setelah di-upload di SimKeswa untuk data yang screeningnya di-upload sampai 3 kali saya upload, tapi di list absensi untuk laporannya Halo enggak Ibu. ada hijau. Di-upload tapi tidak nampak di laporannya, Bu. Maksudnya masih checklistnya masih merah semua, tidak ada yang muncul gitu. Padahal sudah 3 kali saya ulang, tapi memang kendalanya di penginputannya, Bu. Ya. Ini terakhir kapan ini? Kapan Ibu upload?
uploadnya bulan September atau Oktober, Bu. Tiga sekolah yang saya upload waktu itu, Bu, saya coba upload kan kegiatannya sedang berjalan. Ya. Oktober. Jadi sampai sekarang saya cek terus setiap saya mengerjakan laporan Simkeswa tuh masih listnya masih merah, maksudnya masih Belum tanda muncul ya? ya belum muncul sama sekali. Kemudian ini Bu Halo, untuk Ibu. masalah yang Simkeswa, mungkin kendala di kita ini kan masalah identitas pasien Bu, karena kan harus di NIK-nya. Jadi untuk pasien yang di Nangapino ini kan memang lumayan banyak, tapi kita tidak bisa di-upload semua ke aplikasi Simkeswa, hanya beberapa orang yang memang datanya udah lengkap, sementara pasiennya lebih dari itu, tapi tidak bisa kita upload, Bu. Baik. Artinya di kolom Excel-nya itu ada yang kosong ya, Bu ya? Ya, yang di Ya. Simkeswanya kalau yang untuk laporan ODGJ itu udah bisa, Bu, tapi sebagian kita upload karena memang kendalanya kayak NIK memang tidak lengkap kan, jadi datanya sebenarnya lebih dari itu pasiennya, tapi yang kita upload hanya segitu, paling sekitar belasan sampai 20 aja, Bu. Nah, mungkin ada Baik. solusi lain kalau memang tidak bisa, maksudnya untuk pelaporan Simkeswa itu secara tidak bisa diupload semua, bagaimana dengan pasien yang lainnya gitu? Apakah tetap terdata atau tidak? Yang untuk Oke, mungkin ODGJ itu ya. aja. Ya, terima kasih. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu, izin. Silakan. Bu, saya Joshua Bu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi. Ingin menyambung punya Ibu Kristina tadi yang dari Puskesmas Nangapino. Saya coba tarik satu persatu data yang ada di aplikasi Simkeswa itu. Kalau kita lihat berdasarkan Puskesmas dengan tarikan menyeluruh itu berbeda Bu. Jadi Tarikan seandainya data. tarikan jiwa itu ada sekitar 300 lebih, tapi kalau kita cek satu persatu dari tiap puskesmas, Ya. itu tidak sampai 300 lebih, Bu. Itu yang menjadi kebingungan kami di Dinkes, di Kabupaten. Ya. Terus, Ya, Bu, baik. saya mau bertanya, kalau misalnya kami kan PJ program Simkeswa ini kan belum pernah mendapatkan secara khusus materi-materi untuk pengisian dan lain-lain, Bu, di Melawi. Ataukah pernah, saya belum tahu karena saya kebetulan baru ini mendengar Simkeswa dari teman-teman yang menguruskan Simkeswa. Maksud saya, boleh enggak kami minta sama provinsi untuk secara khusus melatih kami apapun yang menyangkut Simkeswa ini, Bu. Dan prosedurnya gimana? Apakah kami harus menyurasi ataukah hanya lisan atau gimana, Bu? Itu pertanyaan saya, Bu. Sudah Pak, itu aja. Ada lagi Pak? Itu aja, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Ya. Pak Joshua baru ya Pak ya? Baru, Bu. Oh, baru. Bapak di bidang Kesmas ya? Saya Betul? di Puskesmas. Dulu kan di provinsi, Siap. sekarang karena masuk ini, jadi kami itu Ya. kebingungan, Bu. Gitu. Maksudnya juknis-juknisnya juga kami belum terima gitu loh, Bu. Ya, baik. Baik. Paling membingungkan sekarang tuh bagi kami di kabupaten tuh ILP, Bu. Itu sama sekali kami tidak tahu apa-apa tuh, Bu. Maksudnya ILP juga. gimana nanti kami mendapatkan informasi semua itu dari provinsi, caranya gimana? Apakah kami harus menyurati? Apakah nanti itu teknisnya sama Ibu lah. Nanti Ibu yang berkasih tahu kami lah ya. Begitu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joshua. Ya, Bapak Ibu silakan. Raise hand. Siapa nih? Saya. Silakan yang raise hand. Anto ya? Silakan Pak Anto. Izin Kak Siska, Pak Budi. Izin bertanya, Pak. Silakan. Oke, Mbak Siska, ini terkait Ya. aplikasi Simkeswa. Sebelumnya saya juga udah 2 kali bertanya langsung ke aplikasi Simkeswa itu, jawabannya pun masih belum
belum dapat terkait ini Mbak Siska. Kadang kan untuk di Kota Pontianak ini ada 2 puskesmas yang kelurahannya sama. Artinya target sasaran tempat kelurahannya itu sama. Sehingga kan kalau kita menginput 2 puskesmas itu dengan 1 kelurahan yang sama, data dari puskesmas A misalnya itu pindah semua ke puskesmas B, padahal kelurahannya sama. Itu udah sering saya tanyakan ke adminnya Simkeswa, tapi belum mendapatkan jawaban yang pasti. Kasihan kawan-kawan yang udah menginput, tapi capaiannya lari ke puskesmas lain. Jadi mohon solusinya bagaimana supaya kita breakdown-nya nyaman gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua gini Mbak Siska, ketika kita ingin melihat capaian kawan-kawan dalam melakukan kegiatan screening itu, kadang-kadang kalau kita kan dapat jumlah total di satu kota misalnya sekian ribu. Ketika kita breakdown per puskesmas itu ada beberapa data yang miss, yang hilang. Misalnya tuh ada 40.000 sekian pasien screening, tapi tidak ada keterangan itu tuh di puskesmas mana gitu. Jadi kan kita total dapat Kota Pontianak sekian ribu, kemudian kita coba breakdown per puskesmas nih. Ada banyak pasien screening tuh yang tidak dicantumkan puskesmas mana yang melakukan kegiatan itu, sehingga kita sulit untuk melakukan evaluasi per puskesmas terkait data screening. Itu aja sih Mbak Siska. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ini kemarin sudah disampaikan ya. Iya, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi kawan puskesmas nih bingung nih, gimana kita kirim ternyata masuk ke puskesmas lain, jadi rugi mereka kasarnya gitu. Gimana Mbak Siska? Nah, ini aplikasi mereka yang buat, jadi kita tunggu dulu lah ya. Yang satu kelurahan ada 2 paskes. Saya juga nanti saya ingatkan kembali, khawatir Pak Brijalnya lupa. Iya, Mbak Siska. Mungkin ada yang bisa di-share Pak Anto terkait screening nih di Kota Pontianak. Tadi kan ada beberapa keluhan dari teman-teman kabupaten kota lainnya. Mungkin ada solusi yang bisa diberikan atau share. Ini loh strateginya. Ya, intinya kita bekerja sama dengan sasaran-sasaran besar seperti di sekolah. Itu kan sasarannya besar, kita kerjasama dengan guru UKS-nya yang seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, kita bikin MOU lah dengan sekolah itu. Dan kalau bisa kita mungkin bikin link sendiri terkait form SRQ SDQ, jadi responnya itu bisa cepat, bisa langsung dievaluasi, kita bisa lihat hasilnya langsung, dan kita bisa tahu siswa-siswa mana saja yang sudah mengirimkan link form itu atau yang belum. Ketika masih banyak siswa yang belum, nanti kita evaluasi lagi ke guru UKS tersebut untuk memacu lagi sasaran-sasaran kita untuk melakukan itu pengisian form itu sih. Cuman itu sih Mbak. Sama dengan kegiatan-kegiatan Posbindu, Posyandu, nitip program itu ke kawan-kawan lain sih untuk mengisi. Dan insya Allah tahun ini mungkin kita masuk ke layanan poli di puskesmas. Jadi kita ibaratnya ada pelayanan khusus untuk kegiatan screening itu. Itu aja sih Mbak. Jadi tadi ini ya, terima kasih Pak Anto. Ada yang raise hand lagi ya, dari mana? Silakan Bapak Ibu. Berarti ini ada orang yang sama, ada orang ini selamat pagi Bu. Pagi Pak, dari mana Pak? Dari Puskesmas Sosok Bu. Puskesmas Sosok. Iya. Silakan dengan Pak siapa Pak? Dengan Firmanus Bu. Oke. Ya, ini pertanyaan saya ini, saya ada upload screening SDQ ya. Di data Simkeswa ini capaian Puskesmas Sosok cuma 241. Sementara di data manual saya itu ya ada 800-an. Nah, kemudian saya lihat aplikasinya, ternyata ini belum selesai kayaknya di
dikerjakan gitu bagian di aplikasinya, Bu. Jadi capaiannya itu cuma 241 saja. Sudah lihat di error SRQ dan error SDQ-nya, Pak? Tidak ada yang error, Bu. Memang tidak ada, selesai pengerjaannya masih kosong. Pengerjaannya masih kosong, maksudnya? Ini kan udah Bapak masukkan, Udah sudah di-upload ya? udah saya antrikan, udah diupload di bulan bulan 11. Berarti Kemudian waktu selesainya berarti kan ini ada yang apa maksudnya dikerjakan sama tim di Keswa ya. oke, jadi saya Itu coba masih cek dulu ya, kosong. Pak ya. Iya. Format Excel-nya ada? Ada, Bu. Oke. Ada lagi, Nah, Pak? kemudian yang kedua itu mungkin mau menanya, mungkin saya kelewatan, Bu. Untuk screening di tahun 2024 ini dari Keswa itu bagaimana sistemnya sehingga biar bisa capaian diminta dari target itu tercapai, Bu. Itu aja, Bu. Strateginya. Iya. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, sepertinya aplikasi ini saya juga bingung ya Bapak Ibu ya. Karena kemarin kita juga baru di-refresh oleh tim pusat. Mungkin belum diikuti oleh semua PJ Puskesmas. Karena kalau tim DTO-nya itu yang memberikan materi, kita lebih leluasa untuk berdiskusi ya Bapak Ibu. Dan pastinya mereka paham, sangat paham gitu ya. Nah, kayak kemarin ini aja yang Pak Anto ini satu kelurahan ada 2 vaskes, saya tidak bisa jawab. Karena memang aplikasi itu yang apa memiliki itu ya dari pusat. Jadi memang tim DTO nih yang harus menjawab. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin butuh komitmennya. Kalau misalnya memang ini sepakati dulu ya di penanggung jawab program kabupaten kota, karena penanggung jawab program kabupaten kota juga sedianya sudah kasih SIM Keswa ya. Nah, apakah aplikasi SIM Keswa ini di-refresh terus gitu misalnya ke PJ Puskesmas di dalam 1 tahun misalnya 1 kali minimal atau mungkin 1 tahun 2 kali gitu. Karena kalau misalnya provinsi itu untuk mengawal 14 kabupaten kota dengan 240 sekian puskesmasnya ini secara virtual memang agak sulit ya Bapak Ibu ya. Nah, kami berharap saya khususnya minta bantuan tanggung jawab program yang ada di kabupaten kota nih untuk merefresh kembali gitu. Karena khusus untuk memang pelatihan khusus untuk dibuat aplikasi ini memang tidak ada. Jadi dan tidak sulit juga Bapak Ibu ya, khususnya penanggung jawab program kabupaten kota untuk memahami karena kita sudah mungkin kalau saya hitung ada lebih dari 10 kali kita baik dari provinsi, baik dari tim pusat, baik dari tim pusat bersama provinsi itu memberikan pendampingan kepada Bapak dan Ibu. Ya terlepas si aplikasi memiliki permasalahan, yang penting Bapak Ibu punya data backup-nya berupa data Excel yang ditarik dari aplikasi. Nah ini masih bisa kita pertanggungjawabkan dan Bapak Ibu bisa kayak Pak Firmanus ini misalnya sudah ngupload ya 800 terbaca 200-an. Ini mohon diinfokan kepada penanggung jawab kabupaten. Nah, nanti mungkin dicoba dulu, dibantu. Nah, masih tidak bisa ya ke provinsi. Nah, saya akan bantu sampai maksimal ya Bapak Ibu ya di pemahaman saya. Kalau tidak bisa, saya tentu akan laporkan ini ke tim DTO. Nah, ini Pak Budi mungkin saya pengen ke yang dari PJ Kabupaten Kotanya dulu nih. Kalau misalnya memang butuh pendampingan 1 kali lagi, kami akan mintakan ke tim pusat untuk melakukan pendampingan. Khusus untuk penanggung jawab program kabupaten kota terkait aplikasi SIM Keswa.
Atau hanya kabupaten-kabupaten yang perlu saja nih. Kalau misalnya kayak ini sosok ini Landak ya. Nah, Landak ini juga sudah kemarin, oh Sanggau ya. Nah, Sanggau ini memang mungkin butuh nih. Sanggau, kemudian Sekadau boleh. Sintang nih, Sintang. Sintang bagaimana Sintang? Jadi, eh tapi ini untuk penanggung jawab program kabupaten kota dulu ya Bapak Ibu. Karena ini aplikasi, jadi kita mau lebih apa ya dengan peserta yang tidak banyak. Jadi ini bisa lebih konsentrasi, tapi tetap virtual. Atau ada PJ kabupaten kota lainnya yang sudah memang paham sekali dengan aplikasi ini akan kami jadikan narasumber. Bagaimana Bapak Ibu? Mohon izin Bu Siska. Silakan. Halo. Halo. Ya, silakan Bapak. Ini terkait aplikasi ya. Halo ya. Halo Ibu, ini dari Bengkayang. Ya, silakan. Kedengaran Kak Ibu? Ya Pak, bagaimana? Baik, Bu, selamat Pak pagi. Emanuel ya nih. Ya, betul Bu. Oke. Nah, ini terkait aplikasi Simkeswa, apa yang Ibu sampaikan tadi, memang perlu juga sih mungkin untuk kita di kabupaten untuk seperti yang Ibu sarankan tadi, bersama dengan tim pusat untuk aplikasi Simkeswa. Saya pun ingin sampaikan pertanyaan Ibu. Ya. Halo Pak, suaranya kecil Pak. Kecil Kak Bu. Oh, maaf. Kami lagi itu ada kegiatan pertemuan di dinas. Oh iya. Saya bagi-bagi waktu. Halo, kedengaran ya Bu? coba Pak. Ya. Nah ya. Ya. Jadi begini Bu, itu berapa lama permasalahannya? Kemarin kan untuk data screening itu udah di entry ke Simkeswa, sudah dikirim dan prosesnya sudah selesai. Itu terbacanya berapa hari sih Bu di grafik? Karena sudah seminggu ini saya lihat di grafik belum terbaca data sudah selesai, tapi di keterangan from screeningnya di Simkeswanya. Berapa lama terbaca di grafik ya? Iya. Ya, tapi nama yang sudah di screening itu sudah muncul ya Pak ya di list screening? Itu yang belum saya cek karena saya lihat di form screening itu kan dikatakan sudah selesai, tapi di grafiknya tidak muncul. Tapi di list screening sudah muncul ya? Di list screening belum saya cek karena biasanya kalau sudah di grafik itu biasa di list screening sudah muncul. Ya, berarti dicek dulu di list screening kalau sudah muncul nama-nama yang sudah di screening. Biasanya di grafik muncul juga dia. Iya, maunya kita kayak gitu ya Pak ya, sehingga kita bisa melihat kan di dashboard itu bahwa oh sudah ada progres nih, grafiknya udah jumlah yang kemarin sudah naik gitu kan. Iya betul. Soalnya sudah 2 puskesmas yang menyampaikan sudah mengisi di Simkeswa dengan seperti yang kami ajarkan dengan mereka. Tapi sampai saat ini belum keluar gitu hasilnya grafik. Jadi mereka bingung ini sudah masuk di Simkeswa atau belum begitu. Oke, siap. Jadi mungkin itu yang perlu dikoreksi dari aplikasi itu lah. Ya, berapa lama? Ya, tapi dia sudah tidak ini lagi kan Pak, antri lagi kan ya? Statusnya? Sudah selesai. Tidak ya? Sudah selesai dia keterangan sudah selesai. Ya, ini saya keep dulu ya Pak ya jawabannya, karena saya harus mencoba. Jadi saya coba dengan data, masukkan data. Ya. Begitu juga dengan desa tadi Bu, ya mohon ditindaklanjuti sudah minggu lebih berarti, udah berapa minggu belum masuk.
desa yang dari Samalantan tadi itu. Oh iya iya ya. Penambahan desa ya Pak ya. Iya, waktu itu sudah di WA kan sama call center-nya, tapi sampai saat ini berarti belum masuk juga desanya. Oke, baik, baik, baik. Baik. Itu aja Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya Bapak Ibu, mungkin untuk aplikasi kita ambil kesimpulan. Ini provinsi akan melakukan pendampingan kembali khusus untuk penanggung jawab program kabupaten kota. Nanti kita akan coba cari waktunya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Masih ada Bapak Ibu? Mungkin ada saran yang lainnya? Bukan hanya screening ya, hari ini kita tidak hanya berbicara screening, tapi program kesehatan jiwa yang berkaitan dengan 3 indikator. Dari Sintang. Ya, silakan. Dan siapa Bu? Dari Rina Puskesmas Tanjung Puri Sintang, Bu. Maaf Ibu, suaranya kecil dan terputus-putus. Halo Ibu. Gimana Bu? Halo? Iya, iya. Nah, ini baru jelas. Dengan Ibu siapa? Dengan Rina Bu, Puskesmas Bu Rina. Puskesmas Tanjung Puri Bu. Puskesmas Tanjung Puri Ya. Sintang Bu. Silakan Bu. Ini Bu, permasalahan kami juga sama sebenarnya dengan puskesmas yang lainnya Bu. Sudah di-input data, tapi yang muncul tuh enggak semua. Kalau misalnya nampak tuh kalau salahnya di mana, mungkin kita bisa perbaiki Bu ya. Ini kan enggak nampak sama sekali ya Bu ya. Apa yang salah mungkin yang kita upload itu atau apa gitu kan. Tapi ini kan Ini ya enggak terakhir nampak nih. kapan Bu? Desember kemarin kami sudah upload tapi tidak muncul Bu. Desember upload ya. Tidak muncul berapa, yang diupload berapa? Yang kalau Desember tuh nggak muncul semua Bu. Tidak muncul semua. Iya. Karena kalau kami di Tanjung Puri ini kan alhamdulillah untuk screening kami masukkan ke program inovasi kecap piring, konsultasi calon pengantin Bu dan hamil cerdas. Itu jadi setiap calon pengantin dan ibu hamil 1 periode masa kehamilan itu kami screening Bu. Ya. Terus jadi hampir setiap hari itu pasti ada yang screening gitu Bu, SRT. Tapi kalau setelah diupload itu tetap biasanya kapan tidak muncul gitu. Tapi pakai manual ya Bu ya? Kami pakai ini Bu, lewat link Bu. Oh, pakai link. Pakai link, tapi linknya di Puskesmas Bu. Karena kalau untuk aplikasi banyak yang keberatan karena satu selain sinyal juga kadang-kadang kan di HP itu enggak mampu ya Bu ya, pasien-pasien atau kalau kita ke lapangan gitu kan. Jadi kami siasati pakai link di Google Drive gitu Bu. Izin Bu, linknya bisa langsung diupload? Bisa langsung diupload? Kami yang menguploadnya lagi Bu dari Puskesmas. Nah, terus itu bermasalah ya, tidak terbaca? Tidak terbaca Bu. Itu yang ininya Ibu ya, jadi kendala ya Bu ya, berarti sama mungkin dengan teman-teman yang lainnya berarti Bu ya. berarti tidak menggunakan format Excel yang diambil dari aplikasi ya Bu? Sama Bu, dibuat sama seperti yang di aplikasi itu Bu. Cuma kalau untuk kita anjurkan mereka untuk download aplikasi itu kan mereka enggak ini Bu, banyak yang bukan si jiwa.
Bukan Bu, Bukan bukan. Siwa. Bukan. Bukan Bu. Kami masuk Maksud ke Google saya ya. dari Google Drive itu, Mm-mm. berarti kan belum Ibu kan upload ke Simkeswa ya. Iya. Ya, Iya, Bu. dari Google Drive ya. Google Drive berarti Ibu upload ke Simkeswa. Nah, itu tidak terbaca. Berarti Ibu tidak menggunakan format Excel lagi kan? Yang Iya, Bu. kita download ya. Oke. Ini Ya, linknya apakah baru dibuat, Bu? sudah 1 tahun ini, Bu. Berarti Biasanya gimana, Bu? Ada yang masuk, ada yang enggak gitu. Misalnya dari 50 yang kita upload itu, kadang yang terbaca hanya 20, gitu kan? Oh gitu. Sudah dilihat error SRQ-nya, Bu? Enggak nampak, Bu. Nampak ya, saya coba. Ini saya, oke baik, saya catat dulu ya, Tanjung Puri ya. Saya coba buka ya, Bu ya. Ya, ada lagi yang lain, Bu. Berarti sudah Yang kedua terintegrasi iya, dengan program lain ya, Bu ya? iya, Bu, alhamdulillah. Ya, baik. Yang kedua ini, Bu, untuk apa namanya ketersediaan obat THP, Bu. Untuk tahun ini kan terbatas ya, Bu ya. Jadi kami hanya dapat itu 1 bulan itu sekitar 200 tablet. Sedangkan pemakaian itu lebih dari 400 tablet, Bu. Obat ya, Bu ya? THP, Bu. Trihexylpenidil. Ini mulai bulan berapa, Bu? Tidak terakomodir? Untuk mungkin sudah bulan berapa, Bu? Dari Karena kalau dari bulan berapa? Bentar, Bu ya. Dari sekitar bulan Maret, April sudah kosong kayaknya, Bu. Maret, April? Iya, Bu. Kabupaten kotanya nggak ada info ya, Bu ya? Jadi kami siasati dengan merujuk pasien. Kalau pasien yang tidak mau dirujuk ya terpaksa kami kasihkan resep keluar gitu, Bu. Itu ada apotek ini ya, Bu ya? Di apotek Sintang ada, ada Bu. apotek. Oke. Cuma Itu bisa kasihan aja, diambil. Bu. Masalahnya kan bayar ya? Bayar, tetap bayar, Bu, karena kan ini apa namanya resep keluar gitu kan, dan seperti kita tahu pasien-pasien ODGJ ini kan rata-rata dari ekonomi menengah ke bawah ya, Bu ya. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih, Bu Rina. Terima kasih. Ini Assalamualaikum akan kami warahmatullahi wabarakatuh. koordinasikan dengan DC Kabupaten Kota ya, karena obat-obatan ini diamprah ya, Bu ya, diamprah oleh Dinas Kabupaten Kota ke kami provinsi. Ya, Bu. Kalau infonya masih misalnya kurang, ini mungkin nanti akan kita diskusikan. Tapi untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini, mungkin kita juga agak sedikit bermasalah terkait obat karena apa ya, perpindahan antara akhir tahun dengan awal tahun ini biasanya tidak semua obat yang ada. Terus kemarin saya juga dapat informasi ada obat haloperidol. Sepertinya ada yang sudah tidak diproduksi lagi. Nah, ini akan kami informasikan juga nanti melalui WhatsApp group ya, Bapak Ibu ya, terkait obat ini. Dan mudah-mudahan Kabupaten Kota juga bisa duduk bersama dengan IFK-nya terkait apa ketersediaan obat ini. Kalaupun misalnya memang kurang dan akan menjadi permasalahan, segera diinformasikan kepada kami. Terima kasih, Bu. Baik, masih ada Bapak Ibu? Halo, Ibu. Ya, silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Resti dari Puskesmas Petusiba Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Ini mungkin ada saran, Bu. Untuk kami di sini kan ada pemegang program Keswa yang baru.
Nah, Ya. salah satu RTL untuk meningkatkan screening itu tadi kan dikatakan perlu juga bantuan dari kader, peran serta kader. Nah, pengalaman di tahun 2022 itu kan kami ada kegiatan pembentukan kader kesehatan jiwa. Dari desa sendiri kami kan ada 17 desa dan kelurahan. Nah, yang terbentuk, yang aktif itu dari 17 desa kelurahan hanya 4 yang mau untuk membentuk SK tim kader kesehatan jiwa. Nah, kendalanya di sini saya sebagai dokter juga sebagai penanggung jawab Keswa yang baru dari tahun 2022 belum ada diikut sertakan pelatihan seperti itu, Bu. Jadi mungkin juga untuk misalkan untuk melatih kader ataupun melatih guru BK misalkan pada saat setelah screening itu saya juga agak kurang mempunyai ilmunya gitu, Bu, untuk ke arah Keswa ini. Maksudnya merasa perlu untuk diberikan pelatihan kembali terkait kesehatan jiwa dan penanganan ke pasien. Nah, kemudian Bu, minggu lalu saya akan menginput hasil screening dari form Excel yang di Simkeswa itu kan, Bu. Nah, saya di situ sudah menginput 107 orang yang dilakukan screening. Namun saya terakhir cek tadi pagi, ternyata waktu saya menginput itu kan sudah masuk di dalam antrian penginputan. Tetapi tadi pagi saya sudah cek untuk absensi screening itu saya masih kosong dan yang kemarin masuk antrian itu sudah tidak ada lagi di antrian, Bu. Terus saya cek juga di SRQ errornya juga tidak ada datanya. Jadi memang kosong seperti itu, Bu. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Maksudnya apakah ada yang salah atau bagaimana? Jadi saya tidak tahu untuk bagaimana mengevaluasinya karena sudah memakai form yang memang dari Simkeswa itu, Bu, untuk screeningnya seperti itu. Kemudian mungkin merasa perlu juga untuk menyurati kepada Kepala Puskesmas terkait kegiatan screening ini untuk screening terintegrasi dengan program lainnya. Karena juga mungkin seperti di Puskesmas itu kan banyak capaian yang memang harus dicapai. Nah, sepertinya program jiwa ini belum begitu familiar gitu, Bu, kayak sepertinya masih terkalahkan dengan program lain yang memang menjadi prioritas. Nah, mungkin bisa menjadi motivasi apabila memang sudah ada apa ya, kayak seperti surat lah atau teguran, maksudnya untuk peningkatan akselerasi screening kesehatan jiwa ini agar maksudnya tidak ada lagi ego antar program, jadi memang bisa terintegrasi dan tercapai. Itu juga di layanan sehari-hari di poli ataupun di kegiatan UKM lainnya. Terima kasih, Bu, atas perhatiannya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Resti. Ya. Nah, ini saya senang nih, banyak yang bisa kita diskusikan ya. Ada lagi Bapak Ibu, tapi Mbak Siska, aja dulu. Saya nyela dulu sebentar ya, boleh ya? Ya, silakan Pak. Kedengaran jelas? Ini wifi kita nih kurang bersahabat. Kalau dia tidak makin banyak. Jelas ya Mbak Siska suara saya? Oke, ya Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang belum semua kabupaten atau kota yang menyampaikan terkait masalah update itu ya, masalah aplikasi dan sebagainya, tapi saat ini kami baru tercatat melalui dengan Kapuas Hulu. Jadi nanti kami ini ya Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Kapuas Hulu dan Melawi yang sudah menyampaikan, nanti kami akan sementara kita rencanakan Zoom meeting lah ya, mungkin untuk 3 kabupaten dulu yang memang kita anggap belum update atau ada petugas penanggung jawab baru ya. Jadi 3 kabupaten kita coba Zoom meeting dulu terkait dengan masalah Keswa dan aplikasi. Kalau memang diperlukan juga ya kita memang ya dengan narasumber pusat gitu ya kalau memang ingin seluruh kabupaten kota. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Nah, tadi saya ingin menanggapi Melawi. Jadi Melawi, Bang Joshua, halo, halo, Bang Joshua Melawi. Oke, Mbak Sika, suara masih kan suara saya? Masih Pak. Oke, Sip, Pak, nah, Mas. jadi saya mungkin sedikit mengeneralkan terkait dengan seperti Melawi, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kan di provinsi, seksi kami itu kan sesuai dengan SOTK baru nomor 13 ya, atau 2023, bahwa memang nama seksi nomenklatur kami itu seksi Takemas, Promkes, dan Keswa. Nah, memang permasalahan di kabupaten kota ini kan belum SOTK baru. Nah, seperti di Melawi itu, kan memang sudah kami sarankan buat tim pelaksana Takelmas, ya kan? Apalagi juga kalau memang diperlukan ada selain dengan koordinasi komunikasi dengan dari Kesmas dengan eh, apa P2 terkait dengan siapa pengelola program pelaporan, nah dibuatkan SK saja, termasuk dengan Melawi itu kan kami sarankan kemarin juga ada SK tim pelaksana Takelmas, jadi tidak ada istilahnya saling lempar tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti juga kami tekankan bahwa dana BOP non fisik itu kan memang banyak terkait dengan ILP ini, ya kan, integrasi layanan primer. Jadi yang nama integrasi layanan primer itu memang tidak dipandang, tidak ada istilah ego program lagi. Bagaimana nanti dengan ada penerapan di Puskesmas Posyandu yang ILP ini, ya semua program itu memang harus terintegrasi, ya kan, siapapun petugasnya dan lain sebagainya. Tidak ada istilahnya memang, oh ini Keswa, jadi bukan bagian kita men-screening. Nah, kalau kita lihat dari dasarnya kan bahwa screening Keswa itu untuk semua siklus hidup, ya kan. Kemudian di Puskesmas itu nanti dengan adanya ILP, ya dengan adanya klaster itu, ya kan memang harus di screening di klaster-klasternya, screening Keswa. Nah, seperti itu. Kedepannya kan seperti itu. Makanya tidak ada istilah tadi yang dari Kapos Hulu menyampaikan, tidak ada istilahnya ego program. Nah, di non fisik itu kan yang terkait dengan ILP itu banyak itu. Itu aja sebenarnya dengan ada bunyi ILP sendiri itu sebenarnya untuk menghapuskan yang namanya ego program tadi. Itu ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita khusus untuk Zoom meeting 3 kabupaten, kemudian untuk terkait dengan aplikasi atau tentang Keswa. Kemudian kami harapkan adanya SK penunjukan saja, biar tidak ada tumpang saling lempar di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, kemudian tadi tidak ada istilah ego program terkait dengan masalah integrasi program. Tentunya kami nanti akan menyampaikan hal ini lah ya di pertemuan tingkat provinsi. Mungkin nanti bisa disampaikan, kami titipkan di pertemuan lain yang menghadirkan para eselon di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ataupun nanti kami menitip materi-materi seperti ini terkait dengan masalah integrasi layanan primer ini di pelatihan-pelatihan manajemen Puskesmas nanti, ya misalnya pelatihan yang ada di Upelkes. Mungkin itu saja tambahannya Mbak Siska. Ya, baik Pak Budi, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita selesaikan di jam 11 ya. Masih ada waktu 30 menit lagi. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Masih banyak nih unek-unek nih tentang program kesehatan jiwa. Jadi memang kita lebih banyak berbicara tentang screening. Nah, tadi saya katakan pertemuan kita awali di awal tahun ini untuk membicarakan program kesehatan jiwa. Jadi semua indikator boleh kita diskusikan di forum ini. Ya. Ini Siska. Iya, dari mana nih Bu? Gabung lagi tadi habis sedikit Bu ini. Dina kan nih? Iya Bu Lina. Suaranya familiar soalnya. Silakan Bu. Ya, Mbak Siska tadi maaf tadi udah agak meninggalkan ruang Zoom tadi karena ada dipanggil Bu Kadis. Mungkin udah dibahas juga. Mungkin Ketapang kan
Kalau kita lihat tadi kan capaian screening ini memang kita 5%, 5,9% yang masuk di Simkeswa. Tapi kalau secara manual yang dilaporkan teman-teman ini kan kami sebenarnya sudah mencapai 25%. Nah, sebagian puskesmas itu menyampaikan mereka sudah mengupload dan jadi proses tunggunya ini yang sampai 3 bulan ini Bu, mungkin bisa gimana ya Bu ya? Jadi capaian kami itu walaupun sudah diupload, waktu tunggu yang lama ini sampai 3 bulan kan akhirnya mempengaruhi capaian kami di 2023. Kemarin saya sempat komunikasi dengan IT yang di Kemenkes untuk Simkeswa ini, mereka yang menyampaikan begitu sampai 3 bulan bisa jadi. Jadi 2023 kami yang terbaca sampai saat ini cuma 5,9%. Nah, sedangkan laporan yang sudah dilaksanakan puskesmas itu kami sudah 25%. Itu sih Bu, salah satunya mungkin kenapa kami belum bisa maksimal untuk capaian yang terbaca di Simkeswa. Kemudian yang kedua, juga mungkin tadi ada yang menyampaikan juga untuk IPWL. Kami kan memang belum nih Ketapang satu pun puskesmas belum ada yang IPWL. Kami kan sedang berproses untuk mengajukan 7 puskesmas kami ke BNNP untuk diusulkan mengikuti pelatihan supaya bisa menjadi salah satu puskesmas IPWL. Nah, untuk dari Dinkes Provinsi, apakah memang ada pelatihan ini nanti untuk tahun 2024 supaya kami juga bisa, supaya puskesmas yang lain pun bisa ada kesempatan untuk IPWL, Mbak. Ya. Halo Mbak Dina. Ya, halo. Ya Mbak, itu mungkin saya jadi ini. Mungkin itu Mbak yang mau saya sampaikan terkait capaian kami di screening yang cuma 5,9% ini. Mungkin ke depan gimana yang manual ini bisa menjadi apa ya? Karena kalau menunggu masa tunggu sampai 3 bulan antrian di Simkeswa ini, nggak tahu kapan bisa masuknya gitu. Selain memang mungkin nggak 100% terupload semua dan mungkin uploadnya juga kurang ini ya, ada di Excel-nya itu mungkin kurang tepat inputnya sehingga dia juga nggak terbaca. Itu aja sih Mbak ya, yang mungkin dari Ketapang, mudah-mudahan ke depan kami bisa meningkatkan capaian ini karena Bukadis kami juga tadi ikut akan push teman-teman puskesmas juga supaya bisa meningkatkan capaian screening ini. Terima kasih Mbak Siska. Ya, sama-sama Mbak Dina. Baik. Nah, ini. Oh, masih ada Raisan, silakan. Pak Zulkarnain. Silakan Pak. Halo. Pak Zulkarnain. Udah saya catat ini, silakan Pak. Ada kendala sinyal kali ya, Pak Jul. Ya, baik. Mungkin Pak Budi, kita pastikan harus ada pendampingan satu kali lagi, khususnya untuk PJ program Kabupaten Kota, agar didampingi oleh tim DTO pusat. Karena kalau bahasanya aplikasi ini kan teman-teman yang sering mengakses, mungkin teman-teman juga jadi paham ya permasalahannya. Jadi memang saya minta bantuan teman-teman PJ Keswa Kabupaten Kota untuk lebih sering melakukan pemantauan, kemudian mendengarkan keluhan dan tentunya mencatat keluhan kawan-kawan. Nah, agar ini bisa kita didiskusikan. Karena memang kalau sudah permasalahan aplikasi akan tadi membaca data itu dibuat bulan, kan? Artinya butuh kita selesaikan dan bukan dengan saya, karena saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tentu kita dengan tim DTO. Baik, ini akan menjadi
argumentasi kami untuk meminta tim pusat melakukan pendampingan kembali khususnya PJ Kabupaten ya. Tapi ini harus ikut semua ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang absen nantinya. Jadi 14 kabupaten kota, berarti ada 14 PJ-nya atau lebih boleh. Karena biasanya subkoordinator atau kepala seksi juga biasanya ikut. Jadi ini akan kami diskusikan dan akan kami jadwalkan nanti bersama Pak Budi. Apa? Ada lagi Bapak Ibu? Untuk putus sibau ini mungkin saya menambahkan ya Bu Resti. Terlepas mungkin sudah ada beberapa yang pindah atau ada yang baru ya. Putus Sibau ini salah satu kabupaten kota yang sudah melatih dokter dan perawatnya. Ya. Jadi di dalam laporan kami, Putus Sibau ini sudah semuanya dilatih. Waktu itu menggunakan dana anggaran daerah. Ya mungkin di sini Bu Puja hadir? Hadir Bu. Ya mungkin nanti bisa diinventarisasi kembali apakah masih timnya itu di puskesmas tersebut dan masih menjadi penanggung jawab dan dokternya masih ada atau tidak ya. Karena saya kalau nggak salah tahun 2019 ya, 2019 ini sudah dilatih semua nih. Ya. Jadi kemarin kalau nggak salah itu untuk dokter tinggal 5, nakesnya yang terlatih tinggal 4. Aduh, pada kemana Bu? Pada pindah semuanya katanya Bu. Jadi kan kebetulan saya juga pertengahan. Iya, jadi saya bergabung di PTM dan Keswa itu di sekitar bulan 3 apa bulan 4 di tahun 2023. Jadi memang program itu sudah berjalan dan SK yang untuk sasaran itu memang di situ ada kekurangan dari kami ya Bu. Memang belum mencantumkan capaian screening di situ. Jadi hanya untuk sasaran ODGJ berat. Mungkin jadi tahun ini lumayan berat untuk kami mencapai di angka 90%-nya itu. Kemudian untuk masalah pendanaan juga kemarin pada saat DES sesuai detail arahan kami sudah menginformasikan kepada bendahara untuk masukkan di ILP. Tapi pada saat mereka DES katanya itu tidak bisa di menu ILP itu. Jadi mau tidak mau mereka keluar lagi dan ini menjadi masalah baru lagi karena Keswa ini kebingungan dananya harus ke program mana gitu Bu. Oh iya. Itu DES dengan pusat ya? Iya, kemarin kan makanya mereka rombak lagi gitu Bu. Karena awal-awal yang pertama itu memang kami akomodir di bagian ILP. Bu, bisa informasi dengan Bu siapa ngedesnya kemarin? Kebetulan kalau DES itu saya nggak pegang karena saya bertanggung jawab di BMHP. Jadi saya nggak dampingi itu Bu. Jadi saya kurang memantau dengan siapa yang DES kemarin. Oke, baik. Berarti masalahnya masih juga di dana. Oh ya, Bapak dan Ibu, mungkin bisa berkoordinasi dengan SDMK yang ada di kabupaten kota, karena kemarin saya ada diinformasikan dari SDMK Kabupaten Melawi, itu ada pelatihan deteksi dan penanganan gangguan jiwa terpadu. Nah, biasanya kan kita masalahnya itu tidak terinformasikan. Coba dicari dulu informasinya, apakah di SDMK itu ada pelatihan untuk program kesehatan jiwa ya Bapak Ibu ya, karena sebagian ada melekat di SDMK. Kemudian apakah bisa menginformasikan ke saya, Bapak dan Ibu, ada yang mendapat dana pelatihan di tahun ini melalui dana yang lain ya?
karena memang bisa secepatnya kita kawal dan secepatnya kita daftarkan ke Upelkes. Nanti kita tahu apa saja syarat-syarat yang kurang sehingga kita tidak mepet waktunya untuk mengejar kekurangan persyaratan. Ya, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya memang boleh WhatsApp di grup ya, di grup Keswa Kabupaten Kota. Ada lagi? Untuk Bu Dina, terima kasih sudah berproses ke BNN terkait layanan rehabilitasi batik ya. Mudah-mudahan 2024 ini bisa terrealisasi. Jadi mungkin bisa informasikan ke kami hal-hal apa saja yang sekiranya dapat kami bantu. Jadi kalau memang pelatihan ini kita fokuskan saja kalau ke Tapang ke BNN dan ini nanti akan kita kawal. Karena kalau untuk pelatihan IPWL tahun ini kita masih peruntukkan untuk IPWL yang ada di SK. Ya, nanti saya cek lagi apakah rasanya sih Kabupaten Ketapang itu belum ada IPWL sama sekali. Ya. Nah, ini di kolom chat ada beberapa ini ya. Dan Kabupaten sendiri ada beberapa pasien ODGJ yang memang tidak bisa berobat ke puskesmas, harus diantar obatnya lumayan jauh. Nah, Bapak Ibu, mungkin Pak Budi kita bisa diskusi terkait BLUD itu ya, untuk mengatasi beberapa permasalahan. Ini kalau masalah di sini ODGJ memang tidak bisa berobat ke puskesmas, harus diantar obatnya lumayan jauh. Nah, ini artinya itu kebijakan ini ya. Kemudian anggaran box sudah ditentukan, ini informasi dari Puskesmas Purnama. Ditentukan di pusat, jadi banyak kegiatan yang tidak dapat diakomodir. Kegiatan yang ada sudah dikunci menu kegiatannya dan jenis anggarannya. Oke, ada masalah. Ya, Pak Budi, terkait BLUD, Pak Budi, mungkin bisa diinformasikan. Atau Pak Urai, silakan Pak Urai. Oke, saya aja ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena Mbak Siska nyinggung ke belut tadi, kita kan masih ada 5 kabupaten yang belum ada belut ya kan, BLUD-nya. Tapi yang saya tahu juga bahwa puskesmas dengan belut itu kan sebenarnya punya fleksibilitas terkait dengan masalah keuangan. Kemudian oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya kalau melihat dari menu box non fisik di puskesmas itu sebenarnya tidak ada. Ingat saya menunya itu tidak ada yang menyebutkan secara spesifik gitu kan. Bunyinya untuk kunjungan rumah terkait dengan ILP, posyandu, ya kan dan lain sebagainya. Memang sudah dikunci sepertinya itu, tapi kan itu kunci kalau memang kita memang benar-benar mengunci bahwa kegiatan ini untuk program tertentu. Tapi seingat saya untuk kegiatan untuk kunjungan rumah itu bisa dilakukan untuk di beberapa menu non fisik yang ada di puskesmas. Saya pikir Bapak Ibu kalian boleh dibahas lah ya terkait dengan masalah kunjungan rumah ini, ya kan, terkait dengan menindaklanjuti kasus dengan ODGJ ini. Saya pikir ada fleksibilitas gitu ya, karena tidak ada bunyi yang memang langsung ya dikunci. Ini kunjungan rumah untuk pasien ini hipertensi. Tapi sebenarnya untuk melakukan kegiatan kunjungan rumah ini bisa dari beberapa program. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu pentingnya pembahasan lah dengan
Kapusnya ya. Mungkin sudah biasa lah ya, atau mungkin yang hadir juga Pak Kapus ya. Nah, seperti itu. Nanti arahannya kami di provinsi nanti Bapak Ibu sekalian, mungkin penekanan masalah ini juga terkait dengan masalah kunjungan rumah ini. Nanti kami juga ada kegiatan yang terkait dengan pertemuan ILP lagi di tahun ini di dana APBN, mengundang 3 peserta dari kabupaten kota terkait dengan ILP. Nah, nanti kami tekankan lagi terkait masalah kunjungan rumah untuk intervensi kegiatan kesehatan jiwa. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan ILP sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kalau bagi yang belum update atau belum terkait dengan ILP, sekarang banyak siaran langsung di YouTube terkait dengan webinar ILP. Silakan mungkin dapat memaparkan diri terhadap siaran webinar terkait dengan ILP. Kami sebenarnya tahun lalu sudah melakukan beberapa pembinaan terkait dengan ILP ini di beberapa kabupaten, termasuk juga sebenarnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu sebenarnya kan sudah ada yang mengikuti pertemuan ILP di tingkat provinsi. Nah, tinggal bagaimana benar-benar dapat menyampaikan terkait dengan apa itu ILP. Tetapi apapun itu menjadi PR buat kami, termasuk kami juga memviralkan terkait dengan ILP ini melalui adanya selingan pemutaran video ILP di pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan UPLKes. Upaya kami. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Sekaligus mungkin dibahas kader ya, Pak Budi dan Pak Ura ya. Ya, silakan. Saya dulu mungkin ya. Nah, terima kasih. Mohon izin Pak Budi, Bu Siska. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Budi itu jelas sekali. Sebenarnya kita jangan terpaku, jangan terbatasi oleh apa ya, harus mencantumkan nama kegiatannya gitu kan. Tapi setahu saya kalau anggaran itu ada fleksibilitas dan kita bisa manfaatkan kayak kunjungan rumah gitu kan, itu bisa satu isu bisa digunakan untuk banyak, bisa satu kegiatan bisa digunakan untuk banyak isu gitu. Nah, di sini perlu sekali terintegrasi dan kolaborasi dengan teman-teman program lain gitu. Terus yang berikutnya lagi, sebenarnya kan juga ada kader kan, kita bisa manfaatkan kader gitu kan. Tentu nanti mungkin kalau untuk screening bisa katakanlah bisa disosialisasikan dengan kader. Kalau tidak salah Pak Budi, kita sebenarnya punya program ini ya, UKBJM ya, upaya kesehatan jiwa bersumber daya masyarakat gitu, yang di situ melibatkan kader. Nah, artinya nanti bisa jangkauannya bisa lebih luas dengan tambahan tenaga kader gitu. Kalau hanya screening, saya kira tidak terlalu sulit untuk meningkatkan kapasitas bagi kader kita. Terus ILP, ya memang kayaknya Pak Budi kita tinggal ini ya, tinggal turun dan teman-teman tinggal menunggu seperti apa kelanjutannya, karena ini kan sudah disosialisasikan, di launching, dan sudah ada penunjukan pula dari teman-teman, sudah merencanakan segala macam, kita juga sudah monitoring sampai ke daerah. Saya pikir memang terus bergerak saja gitu kita, jangan terhenti dan jangan jangan terhambat oleh karena merasa tidak tahu atau merasa belum sempurna persiapan kita gitu. Jangan dihambat oleh hal seperti itu. Lanjut saja kalau menurut saya, dan mungkin nanti Pak Budi kita perlu juga mengonsep apa istilahnya, kalau mau kita sebut tuh paket sederhana dari LP gitu ya. Contoh sederhana gini, kayak Kota Pontianak itu kan dia tidak punya ini kan puskesmas, tapi tidak punya pustu. Sementara kalau LP itu puskesmas harus punya pustu, dari puskesmas LP terus pustu sampai ke posyandu. Nah, itu nanti kita konsep tuh seperti itu. Begitu juga mungkin di daerah lain, di puskesmas lain, kabupaten lain yang kira-kira ada keterbatasan gitu. Tetapi judulnya masih ILP. Saya kira tidak masalah lah seperti itu. Sambil berjalan kita sempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih Pak Urai. Ya, masih ada ini kita coba baca lagi di kolom chat. Pak Zulkarnain tadi tidak ada respon ya. Pak Zulkarnain, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau kendala sinyal ya? Ya, ini dari Mbak Puja. Usahakan koordinasi kunjungan rumah Keswa dan ILP bisa diinfokan secara tertulis. Mungkin jika tidak tertulis itu ada yang salah dalam interpretasi. Bisa dibaca-baca kembali oleh pemangku kebijakan. Ini di Kesanggau dengan siapa? Din Kesanggau, halo, dengan Mbak Iya, Bu. Dita atau Mbak Ena ya? Masih Sela, Bu. Oh, Sela, sorry. Maaf. Dengan Mbak Sela. Ya, Bu. Gimana nih Sanggau nih? Masih Nah. mengambang. Apalagi ini Bu, Mengambang. terkait kunjungan rumah ODGJ juga tidak dianggarkan itu Bu untuk tahun ini. Karena itu kemarin itu terkait perubahan nomenklaturnya jadi bingung. Jadi semua bilang kalau kunjungan rumah itu tidak ada rumahnya, ya udah jadi dihapuskan kemarin jadinya. Jadi terus jadi saran saya untuk orang puskesmas jadinya lihat target itu untuk pasien yang ke puskesmas aja yang didata, berarti tidak ada kunjungan rumah jadinya. Jadi ya mungkin turun lah Bu, capaian tahun 2024 untuk ODGJ-nya kemungkinan akan turun. Seperti itu sih keluhan teman-teman puskesmas kemarin. Ini maksudnya kunjungan rumah artinya pasien yang memang sudah bukan kasus baru ya Mbak ya. Kalau kasus baru tentu masih bisa dilakukan melalui penjaringan ya. Jadi seharusnya masih bisa Bu. Ya, jadi capaiannya nggak akan turun nih. Mudah-mudahan. Jangan turun lah Mbak. Itu keluhan teman-teman puskesmas itu artinya dari PJ Keswa nih ya? Iya Pak. Udah dilihat Bu menu box yang ada di ini Bu, di manajemen puskesmasnya. Kan ada kunjungan kader Posyandu itu Bu, seingat saya. Udah Pak, kebetulan juga bentrok juga dengan PJ Posyandu juga ngeluh anggaran untuk mereka saja kurang. Jadi kan nggak bisa lagi untuk nambah untuk yang program lain gitu Pak. Jadi masih bentrok, jadi masih sama-sama keras kubunya, jadi nggak bisa juga kita mau masuk. Jadi ngalah aja lah yang Keswa. Mudah-mudahan Sanggau itulah Bu ya. Soalnya kita juga tahu anggaran di Sanggau juga SDM-nya kurang juga ya. Iya, sangat Jadi kurang. Sampai stunting mau dikeluarkan dari dinas sebagai itunya ya. Iya Pak. Beban ODF juga masih kan. Masih. Lanjut Mbak Siska. Ya, ini juga ya makanya Bapak Ibu ya, karena saya rasa ini momen yang tepat ya untuk kita saling mengisi ya. Jadi dari puskesmas mungkin sudah ada pengalaman, nah seperti yang di Telaga Biru ini ya Pak Budi dan Bapak Ibu, kunjungan rumah ODGJ tidak ada anggaran dalam dana BOK di Dinkes Kota, dan kader bisa diajak kerjasama jika ada dana untuk mereka turun. Bapak Ibu, ini apakah mungkin di tadi fleksibilitas yang dikatakan Pak Budi, mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi satu strategi ya, dan tentu ini akan menjadi PR Pak Budi beserta tim di provinsi bagaimana memberikan informasi dan pemahaman gitu ya, karena memang inilah Pak Budi permasalahan kita bahwa nomenklatur di kabupaten kota ini yang belum sama dengan di provinsi. Nah, kemudian dari Bu Resti juga menyampaikan jika tidak tertulis ILP ini jadi masih fokus pada PTM. Ya, kader juga masih fokus pada Posbindu dan lansia. Belum ada peningkatan pemahaman kader dan petugas tentang perlunya screening kesehatan jiwa. Ya, taunya sifatnya kuratif. Ya, baik. Nah, Pak Budi mungkin bisa disampaikan terkait kader yang ada, Posyandu yang ada
25 kompetensi kader, Pak Budi. Silakan, Pak. Ya, itu masih berproses ya Bapak Ibu sekalian, karena memang tuntutan dari kementerian itu, Posyandu itu memang harus dilatih dengan 25 keterampilan dasar Posyandu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin fleksibilitas terkait dengan masa penggunaan menu yang ada kunjungan rumah di puskesmas itu mungkin berbeda tiap puskesmas. Yang kadang-kadang memang di manajemen dengan pimpinan. Kemudian terkait dengan itu, memang penguatan kita ini memang tetap lintas sektor, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang peran Bapak Ibu sekalian di puskesmas untuk pembinaan di Posyandu itu, penguatan kita nih, kalau saya anggap dulu ujung tombaknya kan dulu puskesmas nih Bu, sekarang ujung tombak kita kan Posyandu. Jadi oleh karena itu kalau memang penguatan S2 di Posyandu sampai di level tataran lapangan, ya memang perlu penguatan terkait dengan seperti UKBM yang lain. Kalau ini kan UKBJM, nah itu kan sudah disebut di dalam Permenkes nomor 17, nomor 77 itu terkait UKBJM, bahwa UKBJM, usaha kesehatan jiwa berbasis masyarakat itu ada di Posyandu. Nah, kalau ingin diperkuat, silakan Bapak Ibu sekalian buat terkait dengan KBJM di Posyandu juga, dan itu artinya sudah menjadi kerjasama lintas sektor. Nah, kalau di tingkat puskesmas, kecamatan, tentunya itu udah bagian dari tim TPKJM. Jadi ada memang ranah-ranah yang di bagian dari tim kesehatan, tetapi memang ada ranah-ranah yang memang perlu kerjasama dengan lintas sektor, apalagi Posyandu itu sudah menjadi suatu LKD kan, lembaga kemasyarakatan desa. Mungkin itu saja. Baik. Oh iya Pak Budi, sudah cukup ya? Ya. Kalau sudah cukup ya, jadi intinya mau ditutup ini atau belum? Sebentar, saya lempar dulu ke Bapak Ibu yang hadir. Ya baik Bapak Ibu, apakah ini masih ada waktu 5 menit sebelum di closing sama Pak Budi? Ada lagi kah yang ingin kita diskusikan? Dan saya ingin mengingatkan tanggal 30 kita DES ya Bapak Ibu ya. Ya. Tuh, apakah ada yang mau disampaikan tadi? Udah ada yang tuh. Saya pikir cukup ya Mbak. Oh ya, baik. Kalau begitu saya ingin mengingatkan tanggal 30 kita akan melakukan DES. Bapak Ibu, sudah ada format Excel yang saya titipkan di grup. Silakan diisi. Nah, seperti tadi informasi dari Mbak Puja yang dari Kapas Hulu ternyata sisa 4 ya, sisa 4 dokter, sisa 5 perawat ya mungkin ya. Karena di situ sudah saya isi sebelumnya dan itu sebulan sebelumnya sudah di-share, dimintakan oleh tim Kerpusat dan saya isi berdasarkan data yang saya miliki. Dan memang yang lebih tahu apakah nakes tersebut masih berada di puskesmas wilayah kerja Bapak Ibu, itu Bapak Ibu yang paham, Bapak Ibu yang tahu. Jadi mohon diinventarisasi, begitu juga terkait obat-obatan. Format Excel-nya sudah ada ya Bapak Ibu ya, yang diisi. Nanti kita des tanggal 10, jangan lupa. Ya, baik Bapak Ibu. Oh ya, gimana? Mau tadi Ya. kelewat. Ya. Gini, kalau untuk Kapuas Hulu kan untuk pengisian Simkeswa itu memang cuma baru beberapa puskesmas yang aktif. Jadi, apakah nanti pada saat DES itu kita boleh mengajukan data manual untuk jumlah ODGJ beratnya, Bu? Kalau untuk data yang diminta itu cuma data tenaga kesehatannya, Bu. Oh, Pak. yang kayak Jadi form yang bukan, kemarin ya, itu, Bu. ya. Kita tidak des terkait aplikasi lagi data itu tidak. Tapi kita lebih ketenagaan nantinya. Oh, baik, Bu. Nanti Terima coba dibuka kasih. dulu ya. Iya. Baik Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom. Dari pagi sampai siang ini kita sudah berproses, sudah banyak sekali yang kita diskusikan dan ini akan menjadi referensi kami untuk
mencarikan solusinya bersama. Ya, kita akan satukan persepsi, satukan pemahaman, dan mungkin di sini juga akan muncul beberapa strategi dengan harapan akan mendukung capaian 3 indikator yang tadi sudah dipaparkan ya Bapak Ibu ya. Memang ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Nah, ini sudah dicatat sama Pak Budi. Baik, sebelum kami tutup, mungkin closing statement dari Pak Budi. Ya, pada Pak Budi silakan. Halo, halo, Mbak Siska, oke? Ya, siap. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penutup sedikit lagi saya tambahkan Bapak Ibu sekalian. Mohon disampaikan ke Mbak Siska berapa sih data yang sudah yang belum terinput ya dalam bentuk Excel. Jadi paling tidak kita sudah dapat gambaran lah ya kabupaten kota mana sebenarnya mereka sudah melakukan screening tetapi belum diinput ya kan. Kalau yang belum, kemudian berapa yang memang belum terbaca kan kelihatan sebenarnya di aplikasi. Itu saja, saya ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu Kepala Kadis, kemudian Kepala Bidang, kemudian Kepala Seksi, kemudian tanggung jawab program di Puskesmas, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran di Zoom meeting kita pada hari ini. Tanggal 30 kita ngedes data dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kalau bisa disiapkan data yang memang dalam bentuk Excel ya ke kami. Jadi biar pusat juga tahu bahwa memang ada kelemahan juga di sistem memang penginputan. Maksudnya terinput atau tidaknya itu kan bisa kelihatan berapa jumlahnya. Mungkin itu saja dari kami. Kami tetap mencoba mengakomodir. Silakan sampaikan saja kalau memang perlu kami tindak lanjut ke kabupaten terkait dengan program. Kami di sini program Takelmas, Promkes dan Keswa ya, siap itu ya untuk membantu kalau memang harus kami feedbackkan ke kabupaten kota. Terima kasih dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi closing statement dari Pak Budi. Maka berakhirlah diskusi kita pada siang ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak Ibu ya di awal tahun. Meskipun dengan beberapa kendala, saya yakin dan optimis program KESO akan terus menanjak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam proses ada kekurangan. Saya Siska, izin undur diri ya Bapak Ibu. Jika ada permasalahan lagi atau ingin diskusi lagi, boleh disampaikan dengan PJ Kabupaten Kota dan nanti di-share di grup. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat jiwa. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Silakan makan siang ya. Bu. Ila